Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang hidup selain Allah mati. Sedangkan hidupnya Allah, wujudnya Allah selama-lamanya tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana andaikan seluruh hamba dari awal zaman sampai akhir zaman tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang butuh bukan Allah, tapi kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpah curah agungkan kepada baginda kita, yang mana beliau tidak pernah ke Keramat Jati, namun namanya selalu di hati. Beliau tidak pernah ke Jakarta, tapi namanya selalu dipuja-puja. Siapakah beliau? Beliau adalah Rasul yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimakumullah. Judul tausiah kita pada malam hari ini, salatlah sebelum disalatkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung disampaikan oleh baginda kita, Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika perintah-perintah lain bisa disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, tapi salat tidak. Langsung Nabi Muhammad berjumpa kepada Allah dan Allah langsung memberikan perintah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena ada kekhususan di dalamnya. Dan peristiwa ini yang dinamakan Isra dan Mi'raj baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Untuk apa sih salat? Ngapain salat? Sebelum untuk apa salat? Mengapa Allah ciptakan kita ke dunia ini? Sebagai jawabannya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu illa liya'budun, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya kita di dunia ini bukan untuk berfoya-foya, apalagi mencari kesenangan dunia semata. Hidupnya kita di dunia ini adalah ladang amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Oleh karena itu, di antara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjalankan salat 5 waktu. Wa aqimus shalah, laksanakanlah salat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat 5 waktu. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama,
Barang siapa yang melaksanakannya, barang siapa yang menunaikannya, berarti ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, berarti itu adalah musibah yang sangat besar. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan salat. Orang yang salat saja orang yang salat yang melalaikannya saja celaka, bagaimana orang yang sengaja meninggalkannya lebih celaka dan lebih hina. Na'udzubillahi min zalik. Karena kenapa hadirin? Karena salat ini sangatlah penting. Karena kenapa? Baik salatnya, baik pula segala amalannya. Buruk salatnya, maka akan buruk pula segala amalannya. Oleh karena itu, malah kita memperbaiki salat kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah salat tapi masih saja mengerjakan perbuatan yang tidak benar, berarti tugas kita untuk memperbaiki salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memperkhusuk salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun fa innahu yaraka. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya, dan jikalau kita tidak melihatnya, sungguhnya Allah melihat kita. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dan ketika muadzin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, laksanakanlah salat, hayya 'alal falah. Dan apa saudara-saudara? Hayya 'alal falah. Mari kita menunaikan kemenangan. Jikalau diartikan Allah sedang mengajak kita, wahai hamba-hambaku, sini solat kepadaku, sini beribadah kepadaku. Apa yang kalian minta aku kabulkan, apa yang kalian inginkan aku berikan, tapi sini solat. Oleh karena itu solat ini sangatlah penting. Dan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan, di dalam hadis telah jelaskan, ketika seorang hamba mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah malu jikalau tidak mengabulkan doa hambanya. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa salat 5 waktu berjamaah di masjid dan secara istiqomah dan secara berjamaah. Dan insya Allah semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, marilah kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak pekerjaan kita sehingga kita lupa, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita merenungi, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan di ucapan, berat di timbangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la Aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la
aliyyil azim. Sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apa yang kalian inginkan, kita inginkan, bisa Allah ijabahkan. Dan semoga cita-cita kita ingin pergi umroh, ingin pergi haji bisa tergapaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Hidup di pesantren tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.